Pemirsa, seorang penulis Chinin Chu yang menulis ASEAN Minds Game, dia mengatakan, ketika aku berdoa meniru doanya Al-Masih, ya Tuhan, jadikanlah semua kehendak-Mu terjadi pada diriku di atas bumi sebagaimana semuanya terjadi di atas langit. Chinin Chu mengatakan, setiap aku berdoa seperti doanya Al-Masih, maka kakiku bergetar dan hatiku penuh ketakutan. Tapi kupaksakan karena aku tidak bisa berhenti dalam perjalanan kehidupan ini. Mana nih Pak Asep nih? Itu serem loh kata saya. Iya, sederhana saja. Tadi haub dan roja itu. Sepanjang kita, pikiran kita, perasaan kita, rohani kita dibelenggu oleh kebendaan, maka harapan dan takutnya kepada benda. Tapi begitu kita berhasil melepaskannya kepada Allah, maka haub dan roja itu kepada Allah. Pada Allah. Nah, persoalannya bagaimana kita melepas dari belenggu benda itu. Ada yang mengira dengan meninggalkannya. Bukan. Hal yang mustahil kita melepas benda sementara kita masih hidup. Di alam dunia yang sangat iya. penuh dengan material. Itu cara yang keliru. Dan tasawuf sering jadi pihak tertuduh. Mengajarkan pandangan yang negatif tentang hidup dan kehidupan. Sesungguhnya dalam tasawuf adalah bagaimana kita bisa mengambil jarak. Lalu tempatkan diri kita secara benar, secara lurus di hadapan Allah. Saat itu kita tidak akan takut menghadapi apapun yang Allah lakukan kepada kita. Tetapi kita akan siap menghadapi hidup dan kehidupan ini itu karena yakin semua yang Allah lakukan untuk kita terbaik buat kita. Nah, persoalannya satu lagi, persoalannya kadang-kadang perjuangan untuk melepas belenggu itu tidak selesai-selesai. Selama kita hidup di dunia. Iya, jadi kalau gitu kadang-kadang kita takutnya kepada Allah, kadang-kadang takutnya kepada benda, kepada kehidupan, kepada manusia. Demikian juga harapannya. Mbak Erlin mengalami hal yang serupa. Sebetulnya ketika kesedihan yang mendalam, ya, sebetulnya wajar saja kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, kemudian kita sedih. Bagaimana Anda memaknainya? Dan kalau boleh tahu, dari mana keberanian itu kemudian didapat? Mungkin lewat ilmu kali Pak ya. Keberanian itu kan bukan keberanian, tapi ketika kita paham bahwa untuk bertemu dengan dia itu pasti kita sendiri tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Itu yang disebut dengan detachment mungkin ya. Dan detachment itulah yang harus kita latih mungkin dari ketika kita mengenal tasawuf, kita harus siap-siap untuk melatih diri kita berpisah. Tidak tergantung dengan apapun, siapapun, tidak terikat dengan apapun atau siapapun, sehingga ketika kita mengalami hal yang kehilangan seseorang atau sesuatu, manusiawi kita bersedih, tapi tidak larut dalam kesedihan itu yang mungkin memperkuat kita jalan melanjutkan kehidupan seperti itu. Asep, apa betul bahwa misalnya jalan spiritual ini sebetulnya bukan pilihan setiap orang dan tidak diwajibkan bagi setiap orang dari umat ini? Ada yang mengatakan seperti itu. Itu jalan setiap orang. Itu setiap orang, karena ini adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Manusia kan berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Karena itu setiap orang punya fisik, punya intelek, punya emosi, punya spiritual, ada kehidupan pribadi, ada kehidupan sosial. Tapi persoalannya ada yang segera menyadari sejak awal, sejak muda. Ada yang baru sadar setelah tersandung. Ada juga yang sampai akhir perjalanan tidak sadar-sadar. Dan akhirnya dipaksa untuk menemui Allah lewat ajal kematian itu ya. Gitu. Tentu saja yang terbaik adalah apabila kita sejak dari awal sudah menyiapkan diri karena kesadaran. Pada akhirnya semua ini kan terkait dengan martabat manusia di hadapan Allah. Kalau yang dipikirkan itulah hanya sebatas isi perut,
maka martabatnya sama dengan yang keluar dari perut. Tapi kalau yang dirindukan adalah yang menciptakan kehidupan, Allah yang mengatur kehidupan, yang memahami semua liku-liku hambanya, semoga martabatnya sesuai dengan kasih sayangnya. Tidak memikirkan yang, kalau memikirkan isi perut ya martabatnya sama dengan yang keluar dari isi perut. Tapi kalau kita mulai melepas itu semua, ya betul, adalah berserah kepada Allah, kita ingin mengatakan semoga mendapatkan posisi yang terhormat di hadapan Allah. Dan Allah menjanjikan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bermartabat di antara kamu, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling wah lah, tentunya yang paling bertakwa. Ketakwaan itu adalah salah satunya adalah ia bisa mewujudkan pribadi yang khauf dan roja hanya kepada Allah secara imbang. Mbak Erni, sebetulnya saya mau bertanya karena kemudian kreatif saya mengatakan bahwa Mbak Erni pernah mengajar Islam di sebuah gereja ya. Oh iya. Ya ini menarik ya, ya Pak Asep ya. Dan, pemirsa menarik karena ketika kemudian hidup dalam keberagaman, kemudian menumbuhkan keberanian untuk memperkenalkan Islam di sebuah tempat yang bukan ada tradisi Islam di situ, yaitu sebuah gereja, bagaimana kemudian kehilangan dan perolehan akan hadirnya Allah di dalam diri Erliani Manik membuat resolusi pada kehidupannya ke depan. Dan kemana-mana masih bersama kami dalam Belajar Islam, kita akan kembali lagi. Di Jakarta atau di Medan?